Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggista Wadani dari kelas PKI 4C dengan NIM 12306193114. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama perkuliahan online selama pandemi ini. Pandemi COVID ini mulai masuk ke Indonesia itu pada awal tahun 2020 hingga terjadi pada saat ini pada tahun 2021. Pandemi COVID ini telah banyak merugikan orang lain dan juga telah merenggut banyak nyawa. Hal ini menyebabkan pola kehidupan di masyarakat itu berubah menyesuaikan kondisi saat ini. Pemerintah tentunya tidak hanya tinggal diam, tetapi mengeluarkan beberapa kebijakan baru untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19. Selama pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang berdampak pada penurunan aktivitas masyarakat. Contohnya seperti mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara online yang diberlakukan mulai dari sekolah dasar hingga jenjang perkuliahan. Begitupun di tempat belajar saya, yaitu IAIN Tulungagung, juga melakukan kebijakan pembelajaran secara online ini. Awalnya kebijakan ini diberlakukan hanya selama 2 minggu saja. Namun setelah 2 minggu itu belum ada tanda-tanda perkuliahan diperbolehkan perkuliahan secara offline atau perkuliahan yang normal. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah orang yang terjangkit virus corona ini semakin meningkat. Maka kebijakan ini diperpanjang oleh pemerintah. Awalnya saya mengira kebijakan ini akan menguntungkan bagi saya dikarenakan saya akan bisa pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga dan juga melakukan perkuliahan di rumah secara santai begitu. Namun ternyata selama perkuliahan daring ini saya mengalami beberapa kendala yang membuat saya itu mengalami kesulitan. Contohnya yaitu sinyal yang sering terjadi di rumah saya itu sulit untuk diakses. Contohnya ketika perkuliahan memasuki jam-jam 12 siang dan ada mata kuliah yang melakukan Zoom atau Google Meet itu, terkadang saya tidak bisa bergabung dikarenakan koneksi saya itu tidak stabil. Terkadang juga bisa bergabung, tetapi penjelasan yang disampaikan oleh dosen itu tidak terdengar jelas di handphone saya. Dan juga saya sering mengalami kesulitan ketika memahami materi yang dikarenakan dosen ini tidak menjelaskan materi secara detail. Contohnya ketika dosen memberikan tugas untuk presentasi, ketika setelah presentasi dosen itu tidak memberikan penjelasan lagi. Hal itu yang membuat saya kesulitan untuk menangkap isi materi yang telah disampaikan oleh teman-teman. Tetapi banyak juga dosen yang menjelaskan materi dengan sangat jelas. Kuliah daring ini juga menurut saya menguntungkan bagi anak-anak yang memiliki sifat pemalu ketika mengemukakan pendapatnya. Contohnya seperti saya. Di kuliah daring ini saya merasa lebih aktif daripada kuliah offline dikarenakan saya ini ragu untuk mengungkapkan pendapat saya ketika melakukan diskusi kelompok atau diskusi saat ada presentasi di kelas. Namun ketika daring, saya itu lebih pede untuk menyampaikan pendapat saya saat diskusi atau yang lainnya. Hal ini yang menyebabkan saya sedikit menguntungkan dari perkuliahan online ini. Tetapi menurut saya, perkuliahan online ini tidaklah sangat efektif untuk dilakukan selamanya dikarenakan tidak semua dosen itu
menjelaskan materi, dan terkadang juga dosen itu hanya memberikan tugas-tugas tanpa memberikan penjelasan tentang tugas tersebut, dan juga tidak membahas tugas yang telah diberikan. Hal itu terkadang membuat saya kesulitan dalam mengerjakan tugas. Biasanya apabila saya mengalami kesulitan, saya akan bertanya kepada teman-teman saya yang lebih paham tentang tugas tersebut atau materi yang sudah atau materi yang saya belum paham. Sekian dari cerita saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.